Assalamualaikum. Sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa like video aku, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tahu kalau aku update video terbaru. Di video kali ini aku mau membahas tentang satu tips yang bisa kalian gunakan saat kalian lagi ada masalah, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, kemudian sekolah atau kuliah, dan juga masalah di tempat kerja. Nah, salah satu tips yang selalu aku pakai yaitu dengan menggunakan jurus tenang. Pastinya di dalam kehidupan ini kita punya banyak sekali masalah yang harus kita selesaikan. Namun semakin kita menghadapinya dengan terburu-buru, larut dalam masalah tanpa memikirkan solusi, dan selalu mendengarkan hal-hal yang negatif tentang masalah kita, maka kita semakin tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Padahal ada kendali yang bisa kita lakukan, yaitu dengan bersikap tenang dan mindful atau sadar tentang apa yang kita lakukan sekarang. Ya, masalah itu tetap ada, namun kita fokus dengan solusinya. Dengan tenang, kita bisa memikirkan solusi yang mungkin kita tidak pikirkan sebelumnya. Waduh, ngomong sih enak ya, tenang. Mungkin kalau kita curhat sama orang sekalipun, maka orang tersebut juga akan menyarankan hal yang sama, yaitu kita disuruh untuk tenang dulu, agar kita menyadari bahwa masalah yang kita hadapi sebenarnya tidak serumit itu. Bahkan di masalah yang paling rumit sekalipun, jika kita hadapi dengan tenang, maka kita bisa mencari solusinya. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang gak punya masalah? Semua orang punya masalah. Misalnya saja masalah keuangan, ada yang terjerat hutang, kemudian memiliki pendapatan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Semuanya memiliki kesulitan yang berbeda, namun kita juga harus menyadari bahwa kita memiliki peluang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Teman-teman harus ingat bahwa Allah tidak akan membebani hambanya dengan masalah yang tidak bisa mereka hadapi. Jadi masalah itu datang sudah sepaket dengan solusinya, teman-teman. Solusinya itu ada pada diri kita sendiri. Sikap tenang yang kita lakukan bukan berarti kita abai terhadap masalah kita, namun kita bisa berpikir lebih jernih untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ada masa di mana kita merasa masalah kita bertumpuk sangat banyak dan kita kewalahan, juga tidak mampu berpikir apa sih yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang bisa kita lakukan adalah tenang, tetap tenang, carilah sisi positif dari setiap masalah. Kita mungkin memiliki masalah yang sangat berat, namun yakinlah bahwa di luar sana juga banyak orang yang memiliki jauh lebih banyak atau lebih berat masalah yang mereka hadapi. Cara kedua yaitu kita harus sabar. Nah, ini berat sekali untuk dilakukan, namun tidak ada cara lain, teman-teman. Kesabaran inilah yang akan membawa kita untuk bisa kuat menghadapi segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saya pernah mendengar satu saran yang bagus tentang masalah. Jika kita menghadapi masalah yang berat, sebenarnya bukan masalahnya sendiri yang berat. Masalah kecil pun jika terus-menerus kita bawa akan terasa berat. Layaknya kita memegang sebuah gelas, bukan gelasnya yang berat, namun berapa lama kita memegangnya, itulah yang membuat masalah itu semakin berat. Bayangkan ya, sebuah gelas yang kita pegang 1 menit mungkin akan terasa ringan. Coba pegang gelas tersebut selama setengah jam, maka kamu akan merasakan bedanya. Akan lebih berat, padahal itu gelas yang sama. Kemudian kita lanjutkan untuk memegang gelasnya sampai 2 jam atau 3 jam, maka kita akan merasa lelah, merasa penat, tangan kita akan pegal, dan juga kita akan merasa sangat tidak mampu untuk memegang gelas tersebut. Maka solusinya adalah letakkan gelasmu sejenak atau letakkan masalahmu sejenak sebelum kamu melanjutkan untuk memikirkan masalah tersebut. Saranku berikutnya yaitu jangan campur adukan masalah. Jadi kalau punya masalah, jangan sekali-kali untuk mencampur adukannya. Misalnya kita punya masalah keuangan, maka jangan campur adukan dengan masalah pekerjaan.
Kita tidak bisa menemukan jalan keluar terbaik jika kita terus-menerus mencampur adukan masalah. Yang terakhir yaitu kita berdoa supaya hati kita lebih tenang dalam menghadapi masalah tersebut, dan dengan berdoa kita juga bisa menemukan solusi-solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Ingat bahwa kamu tidak sendiri di dunia ini. Banyak orang yang juga memiliki masalah, bahkan jauh lebih berat dari kita. Sekali lagi aku ingatkan berulang-ulang bahwa di luar sana banyak orang yang memiliki masalah yang jauh lebih berat dari kamu. Jadi pasti kamu bisa menghadapi masalahmu dan juga bisa menyelesaikan satu persatu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Masalah yang menurut kita kecil mungkin besar bagi orang lain. Jadi sangat relatif ya teman-teman. Kita tidak bisa menilai, gitu doang kamu punya masalah dikit aja langsung stres gitu. Nah, gak bisa gitu ya teman-teman. Mungkin bagi kita mudah, bagi orang lain itu masalah yang sulit. Ada sebuah cara yang menurutku unik ya untuk menghadapi masalah ini. Ketika kita punya masalah, biasanya kita akan mengeluh ya. Namun kita bisa menjadikan masalah tersebut untuk kita syukuri. Nah, gimana tuh? Udah punya masalah tapi bersyukur. Ini ilmu yang aku dapatkan dari Ustadz Nasrullah, Magnet Rezeki. Kalian bisa search ya. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa di detik pertama kita memiliki masalah, jika kita mampu mengucapkan Alhamdulillah, aku mendapatkan masalah ini, maka solusi dari Allah itu dekat. Jadi kalau kita pandai bersyukur, bahkan untuk masalah yang kita hadapi, maka tidak ada sebenarnya masalah di dunia ini. Bersyukur saat kita diberi nikmat itu sudah biasa, namun kita bersyukur saat diberikan masalah, maka itu luar biasa. Allah pasti akan menolong kita dan juga kita akan ditambahkan nikmatnya berupa solusi dari masalah-masalah kita. Nah, gimana teman-teman, mau coba nggak nih kalau punya masalah? Kita coba untuk ucapkan dengan setulus hati, bilang Alhamdulillah aku mendapatkan masalah ini. Nah, itu nanti aku bahas lagi ya soal bagaimana cara menghadapi masalah. Memandangnya dari sudut pandang magnet rezeki, itu ada namanya bungkus permen. Nah, mungkin akan aku share di video yang lain ya tentang bungkus permen ini, insya Allah. Cara selanjutnya yaitu kita berusaha bangkit dari keterpurukan. Orang yang berhasil itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi selalu bisa bangkit dari kegagalan. Kalau terjatuh itu biasa teman-teman. Yang luar biasa adalah kita bisa bangkit lagi dari keterpurukan kita. Jadi ketika jatuh ingatlah untuk bangkit, dan ketika kita jatuh lagi maka kita bangkit lagi. Seperti itu. Kita harus tetap melanjutkan hidup ini supaya kita bisa menikmati apa yang kita tanam di dunia ini kalau nanti di akhirat. Waduh, cukup berat ya teman-teman bahasanku kali ini. Semoga teman-teman tidak merasa aku sedang menggurui, namun kita saling mengingatkan untuk selalu bisa bangkit dari segala macam masalah yang menerpa dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah kita harus pilih circle yang tepat. Gimana nih maksudnya? Kalau kita punya pertemanan atau lingkungan yang tidak mendukung atau memperburuk keadaan kita dalam menghadapi masalah, maka kita harus ganti circle kita. Jangan dengarkan orang-orang yang berkomentar negatif atau malah menjatuhkan kita saat kita sendiri sudah pusing ya dengan masalah kita. Mungkin saran dari orang itu benar, namun jika tidak disampaikan dengan tepat mungkin memperburuk kondisi mental kita sehingga kita malah jadi down seperti itu. Saya pun pernah mengalami hal tersebut. Jadi komentar-komentar yang diucapkan oleh seseorang mungkin terdengar benar, namun kurang tepat bagi kita. Kita bisa mengabaikannya atau cukup mendengarnya, tapi tidak perlu kita ambil hati seperti itu teman-teman ya. Kita berusaha untuk tutup telinga saja jika ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita dengan komentar-komentarnya. Jika kita selalu mendengarkan apa yang diomongkan oleh orang lain, maka kita akan hidup sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi bukan dari diri kita sendiri. Saranku adalah tetap mindful atau tetap berpikir secara jernih, tetap sadar bahwa hidup kita ini hanya sekali teman-teman. Jadi buat apa sih kita pusing-pusing mikirin masalah tapi tidak berujung pada solusi?
Lebih baik kita hidup secara sadar bahwa setiap masalah itu ada solusinya, dan yang perlu kita cari adalah solusinya tersebut, bukan berkutat pada masalahnya. 1 hari 2 hari mungkin kita boleh menangis dengan masalah yang kita miliki, namun kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dengan memikirkan bagaimana keluar dari masalah tersebut dan mencari jalan keluar terbaik. Jadi, milikilah pandangan yang luas bahwa di dunia ini banyak sekali hal-hal yang di luar masalah yang kita hadapi. Mungkin kita bisa sejenak untuk berjalan-jalan, melihat indahnya kehidupan di dunia ini, jalan-jalan pagi misalnya, kita hirup udara segar, kemudian kita nikmati setiap makanan yang kita konsumsi. Kemudian secara sadar kita memikirkan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Nah, di video yang sebelumnya saya juga sudah menyinggung bahwa kita memiliki pilihan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi apa yang penting bagi kita itulah yang kita jalani, bukan berdasarkan apa kata orang lain. Ini sangat penting teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan bahwa kita punya kendali untuk menjalani kehidupan sesuai yang kita inginkan. Kita harus selalu ingat bahwa nikmat dan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi. Ujian itu kan sekali-kali ya teman-teman, jadi kita harus berani menghadapinya, dan juga kita harus sadar bahwa banyak sekali nikmat Allah yang belum kita syukuri. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah selesai ya teman-teman, karena setiap anggota tubuh kita, setiap nafas kita, dan setiap rezeki yang kita terima dari Allah, semuanya layak untuk kita syukuri, sehingga kita bisa memandang dunia ini dengan lebih baik dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita dengan lebih tenang. Itulah beberapa tips dari aku supaya kita bisa tenang dalam menghadapi masalah. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih tipsnya supaya bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah? Share ya di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ada manfaatnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.